Tapi baiknya Pak ya, Bapak sebagai lama di TNI, itu solusinya seperti apa Pak untuk beban pemerintah kan di APBN juga berat gitu ya. Bisnis TNI secara institusi juga boleh. Gitu. Apa yang harus dilakukan Pak biar perut prajurit kita ini minimal nggak keroncongan lah. Ya, menurut saya mungkin perlu ada biaya untuk anggaran di Kementerian Pertahanan dan jajarannya, karena ada 5 EU itu ya, UO ya, unit organisasi, ada Kementerian Pertahanan, ada Mabes TNI, TNI Darat, Laut, dan Udara. 5 UO ini menurut saya harus pemerintah sudah berani membuat alokasi persentase. Mungkin 3% dari APBN. Selama ini anggaran TNI itu jarang sekali lebih dari 1%. Ya, jarang sekali. Ada beberapa kali lebih dari 1%. Tuh. Jadi kalau bisa 3%, saya pikir itu sudah. Total 3%. Iya, itu cukup bagus ya. APBN untuk pendidikan kan 20%. Untuk TNI mungkin 3%. 3% ya berarti. Iya. Masalahnya apa Pak? Kenapa kira-kira 3% ini cukup berat? Ya, kan ada prioritas-prioritas ya. Nah, kita memahami itu lah. Kemudian soal ini Pak, apa namanya tadi, jabatan publik Pak ya. Kalau misalnya dia menempati TNI aktif sebagai dirjen, masih ada atasannya berarti menteri ya. Artinya dengan begitu para profesional TNI ini juga tidak bisa punya atasan sendiri kan, tidak bisa sewenang-wenang. Nah ini juga menurut Pak Muldoko ini gimana? Ini yang salah satu menjaga gitu Pak ya, TNI di jabatan publik yang cukup tinggi, tidak bisa seenaknya lah maksudnya. Iya, saya pikir saya juga pernah menghadapi itu ya. Ada perwira tinggi saya yang di badan Bakamla lah, ada di SAR lah, ada di tempat-tempat yang lain. Prajurit itu gampang, Mas. Itu prajurit itu sangat high loyalty kepada siapa yang memimpin. Itu. Jadi nggak bakalan macam-macam. Dan kami para panglima, kepala staf angkatan juga sangat respect dengan itu ya. Nggak mau kita manfaatkan dia. Kamu nggak bisa lagi, nggak boleh, karena kita harus memang udah kita serahkan. Iya, tetapi memang ada begini, kalau ada hal yang berkaitan dengan jam komandan umumnya atau jam panglima, biar mereka memahami tentang kebijakan Panglima TNI, bisa kita undang ke Mabes TNI mendengarkan pengarahan. Karena tetap kan mereka prajurit aktif ya. Dia harus paham apa yang dipikirkan oleh panglimanya, oleh kepala staf angkatan. Biar nanti dia di posisi itu ya juga tetap dia prajurit gitu. Ini kan jumlah perwira mungkin banyak ya Pak ya, perwira menengah, perwira tinggi. Ya. Porsi yang mendapat kursi dan porsi yang apa kita bilang ya, yang di Mabes lah, yang nggak banyak tupoksi. Itu berapa banyak Pak perwira yang quote-unquote nganggur gitu ya? Atau gimana? Itu kalau di Angkatan Darat ya kita mengenal ada lantai 8 ya. Ada sebuah gedung di belakang itu. Jadi perwira yang ditempatkan di lantai 8 itu. 8 sih. Ya, di Mabes Angkatan Darat ada perwira yang satu, mereka memiliki kasus. Ya, itu. Yang kedua, mereka yang menunggu mau pensiun. Yang ketiga, mereka yang menunggu jabatan, mungkin baru sekolah, dia menginap, ditaruh dulu di situ. Jadi lantai 8 itu lantai yang paling tidak enak gitu. Jadi kalau misalnya, Jenderal lantai berapa ruangan? 8A ini yang dibilang Pamul nih. Makanya saya sering datengin itu. Saya datengin waktu Pak Kasat saya sering datengin. Karena mereka dalam posisi yang nggak enak lah. Saya datengin, saya bicara ya. Saya juga nyampaikan, saya paham kalian madesu
Ngerti nggak Marisu? Masa depan suram. Masa depan suram gitu. Tapi jangan khawatir gitu. Akhirnya saya waktu itu saya berkomunikasi dengan Menteri BUMN ya, Pak Dahlan waktu itu. Oh, Pak Menteri, ini saya punya para perwira saya yang sebentar lagi mau pensiun ini. Ada kolonel, ada bintang 1, bintang 2. Saya sedang menyiapkan mereka, memikirkan untuk menyiapkan mereka agar nanti begitu dia pensiun dia bisa punya pandangan bagi menjadi seorang entrepreneur begitu. masih bisa. Ya, akhirnya saya kerjasama sama beliau dan waktu itu kita selenggarakan, kita menyelenggarakan kursus singkat untuk managerial dan leadership gitu. Nah, di situ kita hadirkan para praktisi ya untuk menyampaikan Materi dari pengalaman sharing mereka. session ya. Harapan saya nanti begitu dia pensiun tuh ya punya ilmu lah gitu. Oh, itu jalan Pak ya? Jalan, waktu itu jalan. Ya. Responnya gimana Pak dari teman-teman perwira? Oh iya, sangat senang ya, sangat senang karena hal baru ya. Karena kita waktu sekolah dulu di tentara itu lebih majoritinya masalah taktikal, Teknik, perang, strategi, segala macam. perang ya. Ini manajemen bisnis. Ini manajemen bisnis ya begitu. Sesuatu yang berbeda. Ya.